Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini, kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Daniel 3 ayat 17 dan 18. Saya bacakan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jemaat dikasih Tuhan, Sadrah, Mesak, dan Abednego dalam posisi yang terjepit. Ya, jadi apa yang menjadi keputusannya sangat-sangat berisiko. Kenapa? Karena sudah ada undang-undang, ada aturan. Ya, di zaman Nebukadnezar itu bahwa setiap orang di negeri itu harus mengikuti perintah, yaitu menyembah patung yang dibangun oleh Nebukadnezar. Jika tidak, ancamannya sudah jelas, yaitu akan dimasukkan ke dapur perapian. Nah, ini kan keputusan yang sulit. Sementara Sadrah, Mesak, Abednego adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, sehingga tidak mungkin mereka meninggalkan imannya untuk menyembah kepada yang lain. Nah, akhirnya mereka teruji imannya dengan berani mengatakan, jika Allah yang kami punya sanggup melepaskan kami. Sanggup dalam hal ini bukan mampu, ya, sanggup kesanggupan artinya mau. Ya, dengan bahasa yang lain mungkin dalam teks terjemahan yang dikatakan lebih jelas ya, jika Allah yang kami puja mau, sanggup itu kemauan, mau melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami. Ya, ada dikatakan berkenan. Ya, jika Allah yang kami puja berkenan melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari tangan Tuhanmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak berkenan atau tidak mau pun, tidak mau melepaskan kami, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan menyembah patung emas itu. Jadi intinya, mereka percaya, mereka bertiga, kalau Tuhan mau menyelamatkan kami, ya pasti bisa. Dia pasti bisa menyelamatkan kami.
Dan dia pasti menyelamatkan. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan menyelamatkan sekalipun, kami tetap akan percaya kepada Tuhan. Jadi bukan iman karena. Kalau iman karena, ya aku percaya karena aku ditolong. Aku percaya karena aku diberkati. Aku percaya karena ya aku habis terima bonus. Aku percaya Tuhan karena aku habis seneng. Ya. Lagi bagaimana kalau kondisinya tidak baik? Ya, miliki iman. Ya. Sekalipun tidak ditolong, sekalipun seakan-akan hidupnya dalam kesulitan dan tidak dipedulikan Tuhan, seakan-akan pertolongan Tuhan nggak datang-datang. Ya, tetap setia kepada Tuhan. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, mereka terancam loh. Ya, walaupun kita baca kisah selanjutnya, mereka pun dibakar, tetapi selamat karena Tuhan menyelamatkan. Nah, dalam kehidupan kita mungkin tidak se-ekstrim itu, tetapi kita kadang mengalami kesulitan untuk kita mengambil keputusan. Karena apa? Ya, ada konsekuensi dari sebuah keputusan. Ya, banyak tawaran-tawaran untuk meninggalkan iman. Ya, dengan kita meninggalkan iman, kita dapat posisi, kita dapat sesuatu yang menarik. Nah, hati-hati, jebakan-jebakan iblis ada di sekeliling kita. Kadang-kadang sih nggak sampai se-ekstrim itu juga, tetapi godaan-godaan untuk melanggar iman kita sendiri dengan korupsi, dengan mencuri dan lain sebagainya. Bukankah Tuhan mengatakan tidak boleh, tapi kenapa melakukan? Nah, siapa yang kau ikuti? Itulah Tuhanmu. Ya, Tuhan kita melarang, tetapi iblis menyuruh. Siapa yang kita turuti? Nah, hati-hati loh ya. Karena itu mari jemaat dikasih Tuhan, miliki iman yang teguh. Mau ditolong Tuhan ketika menghadapi masalah atau tidak, tetaplah percaya kepada Tuhan. Kadang Tuhan mengizinkan kita menghadapi masalah, Tuhan mengizinkan kita berjuang, tetapi sesungguhnya bukan untuk menghancurkan hidup kita, tetapi justru untuk membuktikan iman kita, ya, supaya bersinar. Ya, ketika kita bisa melewati setiap pergumulan dan kita berkemenangan karena iman kita tidak tergoyahkan. Dengan statement yang sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, sekalipun tidak ditolong, tetap tidak akan menyembah yang lain. Ayo, tetap miliki iman dan tetap setia kepada Tuhan Yesus. Sekalipun mungkin kita berdoa belum dijawab Tuhan, sekalipun kita punya pergumulan belum mendapat pertolongan, sekalipun mungkin tidak ada pertolongan sekalipun, tetaplah percaya, sebab Tuhan punya rancangan yang baik atas hidup kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami belajar hari ini dari Sadrak, Mesak, dan Abednego yang hidup di dalam tekanan, hidup di dalam kondisi yang sulit, tetapi mereka mengambil sikap, mengambil keputusan yang tepat, bahwa sekalipun tidak ditolong Tuhan, mereka tetap akan percaya kepada Tuhan dan tidak akan beralih ke yang lain. Biarlah pelajaran ini berlaku untuk hidup kami. Apapun pergumulan dan masalah kami, apapun kesulitan hidup kami, sekalipun seakan-akan mungkin kami tidak mengalami pertolongan atau mujizat, kami berdoa seakan-akan belum ada jawaban, kami memohon mujizat dan seakan-akan tidak datang, kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Karena apapun yang terjadi atas hidup kami, semua dalam kepedulian-Mu ya Tuhan, semua dalam kendali Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Serahkan hidup kami dalam tuntunan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.